Kemudian yang ketiga, suatu pagi Sa'ban ingin sarapan, maka dipersiapkanlah susu 1 gelas, kemudian ada roti 1 potong. Kemudian ketika dia hendak memakan roti dan meminum susu tadi, ada yang mengetok pintunya. Dibukalah Sa'ban, dan ada seorang pengemis yang mengaku sudah 1 minggu ini tidak makan, tidak minum, karena tidak mempunyai apa yang harus diminum dan tidak mempunyai apa yang harus dimakan. Maka Sa'ban membawa pengemis tadi ke dalam rumahnya. Kemudian secangkir susu tadi dia bagi 2 sama rata. Kemudian roti tadi dia bagi 2 sama besarnya. Singkat kata, mereka makan, minum berdua. Allah perlihatkan semua. Video-video itu Allah perlihatkan pahala-pahala berupa rumah di surga. Maka Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Kenapa susu tadi tidak saya kasih semuanya? Kenapa roti tadi tidak saya kasih semuanya? Karena ketika saya kasih semuanya ini, maka pahala berlimpah dari Allah SWT. Rumah yang lebih indah daripada yang ditunjukkan oleh Allah SWT. 3 kejadian ini adalah cukup, Bapak Ibu, adik-adik, bagi kita untuk merenungi hakikat kita hidup di dunia ini. Kita mengetahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa banyak orang-orang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Kita mengetahui Nabi bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya fi jamaah atau ma'al jamaah, barang siapa salat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, faka'annama qama nisfal lail, maka pahalanya seperti orang salat separuh malam. Jadi kata Nabi, kita salat separuh malam itu kita salat terus. Ini pahala orang-orang yang melaksanakan salat isya berjamaah. Nabi juga bersabda, man salat subha, barang siapa yang salat subuh fi jamaah atau ma'al jamaah, dengan berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, maka dia seperti salat sepanjang malam. Ya, dari isya sampai subuh Allah ganjar dengan pahala salat sepanjang malam. Tapi berapa banyak dari kita melaksanakan sunnah keutamaan salat, terutama salat isya dan salat subuh? Bapak Ibu, kalau seseorang mengetahui tentang keutamaan salat subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salat isya, salat subuh, maka niscaya mereka akan merangkak. Kita ini akan merangkak, Bapak Ibu, kalau kita mengetahui keutamaan daripada salat isya dan salat subuh. Karena banyak sekali keutamaan di 2 salat ini. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik tidak melaksanakan salat, tidak, malas melaksanakan salat isya, salat subuh. Malas mereka melakukan. Ya. Sa'ban tidak menyesali perbuatan amal-amal kebaikan yang dia lakukan, tetapi Sa'ban menyesali kenapa tidak optimal, ya, tidak optimal terhadap amal-amal yang dia kerjakan ketika dia hidup di dunia ini.
kita yang masih hidup ini, Bapak Ibu, mari kita optimalkan semua kegiatan-kegiatan kita, terutama amal-amal soleh yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah SWT. Optimalkan, ya, optimalkan sehingga tidak ada rasa penyesalan ketika kita mengalami syakaratul maut. Dan ingat, setiap kita nanti akan mengalami penyesalan ketika kita syakaratul maut. Penyesalan tentang semua yang telah kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut nanti, sebelum sakaratul maut nanti, Allah ampuni dosa-dosa kita, semua doa-doa kita. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut nanti. Mudahkan ya Allah, dan beri rahmat kepada kami ketika sesudah sakaratul maut. Ini doa kita. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, dan ke depan dengan ibrah, dengan pelajaran dari kisah Sya'ban ini, kehidupan kita, amal-amal kita menjadi lebih baik lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.